Di. Ya. Bisa. Rasa review. Oh, Saat nomor biru. Saat nomor biru. apa? Saat nomor biru. Nah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Baitus Salam hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali majelis kita. Kita sudah sampai di surah Al-Lail. Beberapa ayat sudah kita bacakan, beberapa ayat sudah kita sampaikan makna dan maksud dari ayat tersebut sebatas yang kita tahu. Kita lanjutkan di pembahasan ayat yang masih ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-5 dulu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini masih tentang adapun orang yang memberi dan bertakwa dan yang membenarkan dengan al-husna. Al-husna ini ada yang menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Berarti dan orang yang membenarkan meyakini kalimat la ilaha illallah atau al-husna ini adalah semua jenis kebaikan yang ada dalam syariat, atau tafsiran yang lain al-husna adalah surga. Sebagaimana dijelaskan di ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka dia mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahan ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Tambahannya berupa bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat a'ta, memberi, di sini tidak disebutkan objeknya, apa yang diberi. Tidak disebutkan pemberian seperti apa yang diinginkan, tidak disebutkan. Artinya semua jenis pemberian masuk di sini, tetapi yang lebih khusus a'ta di sini adalah pemberian yang berupa harta. Kemudian wattaqa, dan bertakwa. Jadi kalau Syekh As-Samurai beliau menyampaikan tentang urutan mengapa dimulai dengan a'ta, pemberian, kemudian ittaqa, bertakwa, baru saddaqa bil husna, membenarkan yang baik, membenarkan hal-hal yang baik. Beliau memberikan urutan bahwa ini adalah penyebutan sesuatu yang khusus, kemudian yang umum, kemudian yang lebih umum. Maksudnya apa?
Pertama, a'ta, memberi di jalan Allah ini adalah sesuatu yang khusus yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mempersembahkan harta, mengeluarkan harta di jalan Allah itu amal istimewa, amal khusus. Sehingga beliau menyampaikan setiap orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Tetapi tidak semua orang yang bertakwa sanggup untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu bentuk yang khususnya, bahwa aktivitas mengeluarkan harta di jalan Allah, berjuang dengan harta di jalan Allah adalah aktivitas yang istimewa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Sehingga beliau mengatakan setiap orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah maka dia pasti bertakwa. Tetapi tidak setiap orang yang bertakwa sanggup mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian beliau juga melanjutkan, setiap orang yang bertakwa pasti dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Pasti dia meyakini kebenaran surga dan apa yang Allah janjikan. Tetapi tidak setiap yang meyakini surga kemudian dia bertakwa, tidak mesti. Jadi penyebutannya adalah sesuatu yang istimewa, kemudian yang lebih umum dan yang lebih umum lagi. Jadi setiap yang memberi di jalan Allah pasti dia bertakwa, tetapi tidak setiap orang yang bertakwa sanggup memberi di jalan Allah. Setiap orang yang bertakwa pasti dia membenarkan surga, pasti dia meyakini la ilaha illallah. Tetapi tidak semua yang meyakini la ilaha illallah dia bertakwa. Tidak semua yang meyakini adanya surga dia bertakwa. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang berikutnya, ketika pemberian ini dikaitkan dengan ittaqo, dengan bertakwa, dengan membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya pemberian ini diberikan pengait agar pemberian ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah sebagai sebuah amal soleh. Maka pemberian itu harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau pemberian hanya memberi, tidak yakin, tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak menjadi nilai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengaitkan lagi, kalau di awal disebutkan tentang ini dalam kondisi di masyarakat, beliau menyampaikan karena hasilnya nanti adalah fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya kepada kemudahan. Maka kalau ditarik dalam hubungan kehidupan di masyarakat, ayat ini juga nanti bisa masuk dalam aktivitas yang nanti akan memunculkan kemudahan-kemudahan di tengah masyarakat. Beliau menyampaikan ini juga sebagai urutan dalam sebuah masyarakat, di mana masyarakat ini terdiri dari manusia, di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan. Maka seharusnya di masyarakat itu isinya adalah orang yang memberi, orang yang bertakwa, orang yang membenarkan kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang hidup di masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, seharusnya dia lebih banyak memberi, bukan menerima. Kalau orang cuma senangnya kalau dikasih, kalau diberi, sedangkan ketika memberi dia sulit, ketika berbagi dia sulit, maka seperti ini tidak akan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang harmonis. Kemudian di masyarakat juga orang harus ittaqo, bertakwa. Apa maksudnya bertakwa? Menghindari untuk menyakiti orang lain, menghindari untuk berbuat keburukan kepada orang lain. Kemudian di masyarakat juga harus tasdik bil husna, maksudnya adalah memperhatikan hak orang lain. Kalau ini terlaksana dengan baik, di masyarakat itu isinya orang yang suka memberi, orang yang peduli kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Bukan isinya orang yang senangnya cuma diberi, tapi giliran dia memberi orang lain sulitnya minta ampun. Dia senangnya berbagi, senangnya memberi kepada orang lain. Kalau isinya masyarakat seperti itu, artinya
dia lebih suka mengalah buat orang lain saja. Saya kalau bisa memberi saya beri. Tapi kalau ada pemberian jangan untuk saya dulu, buat orang lain. Kemudian dia bertakwa dengan cara menghindari semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Kemudian dia tasdik bil husna, memperhatikan haknya orang lain, maka masyarakat seperti ini pasti fasanuyassiruhu lil yusra, akan diberikan kemudahan menuju kebaikan. Kemudian kita bahas tentang ayat fasanuyassiruhu lil yusra. Pertama ada di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nuyassiruka lil yusra, tidak ada huruf sinnya. Sedangkan di ayat ini ada huruf sinnya, ada tambahan huruf sinnya. Wa nuyassiruka lil yusra itu ayat berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak perlu pakai sin. Sedangkan di ayat ini di surah Al-Lail ini ada huruf tambahan huruf sinnya. Fasanuyassiruhu, maka kami akan memudahkannya. Sementara kalau wa nuyassiruka lil yusra, maka kami akan terus-menerus memudahkanmu. Jadi kalau di ayat yang tidak ada huruf sinnya itu untuk Rasulullah Muhammad SAW, maka kehidupan Rasulullah semuanya dimudahkan oleh Allah. Diberikan kemudahan-kemudahan. Semakin hari semakin bertambahnya waktu, kehidupan Rasulullah semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Nah, kalau di ayat tentang surah Al-Lail ini ada tambahan huruf sin. Huruf sin ini menunjukkan nanti. Nanti kami akan beri. Nanti kami akan mudahkan. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa huruf sin ini, kemudahan yang akan Allah berikan ini adalah kemudahan yang memiliki syarat. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita karena ada huruf sinnya tadi, maka kemudahan itu tergantung dengan kata aqta, tergantung dengan kata ittaqa, tergantung dengan kata shaddaqa bil husna. Jadi fasanuyassiruhu lil yusra itu kemudahan yang Allah janjikan kepada kita itu tergantung seberapa besar kita aktor memberi, kemudian tergantung dengan ketakwaan kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tergantung dengan keyakinan kita sebesar apa keyakinan kita meyakini surga Allah, meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, maka semua prasyarat itu akan menentukan kemudahan yang akan kita dapatkan. Al-yusra di sini setidaknya memiliki 3 makna. Jadi fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya, memudahkan orang itu kepada kebaikan, kepada kemudahan. Kemudahan apa yang dimaksud? Di sini ada 3 makna. Yang pertama adalah kemudahan untuk dia bisa membantu orang lain. Kemudahan untuk dia bisa memberikan keringanan kepada orang lain, memudahkan urusan orang lain. Itu makna kemudahan yang pertama. Jadi kalau orang itu suka memberi, bertakwa, maka Allah akan jadikan dia mudah sekali untuk menolong orang lain. Allah akan jadikan dia mudah sekali untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan yang bisa membuat kita mudah untuk melakukan amal-amal sosial, amal-amal kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, belum tentu kita bisa memberikan manfaat atau kemudahan kepada orang lain. Itu makna yusra, kemudahan yang pertama, yaitu kita akan dimudahkan oleh Allah berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, kemudahan yang Allah janjikan adalah kita sendiri yang berbuat baik tadi akan dimudahkan segala urusan kita. Jadi kalau tadi adalah kita dimudahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka makna yang kedua adalah Allah akan melancarkan urusan kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Makna al-yusra kemudian yang ketiga adalah surga. Bahwa siapa yang senang memberi di jalan Allah, bertakwa,
membenarkan, meyakini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi kebalikan dari ayat ini adalah 3 ayat berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang pelit, bakhil, wastaghna, dan merasa dirinya serba bisa, serba cukup, tidak butuh kepada orang lain, bahkan tidak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kalimat la ilaha illallah, dia mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan baginya lil usra, kepada kesulitan. Jadi 3 ayat ini betul-betul menjadi kebalikan 3 ayat sebelumnya. Bakhila kebalikan dari a'ta, bakhil kebalikan dari memberi, istaghna merasa dirinya cukup, merasa tidak butuh kepada Allah, bahkan kebalikan dari bertakwa, ittaqo. Kemudian kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, kebalikan dari shaddaqa bil husna. Bahkan hasilnya juga sama, kebalikannya. Kalau yang pertama hasilnya adalah, buahnya adalah kami akan mudahkan dia kepada kemudahan, sedangkan yang kedua ini kami mudahkan dia kepada keburukan, kepada kesulitan. Jadi ini betul-betul memang di awal ketika ayatnya menyebutkan bahwa Al-Lail ini berbicara tentang 2 hal yang berlawanan, 2 hal yang berbeda, tetapi perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi. Kalau ayat yang pertama tadi, 3 ayat pertama tadi, di antara kisahnya adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu punya kebiasaan kalau ketemu dengan budak, maka beliau akan tidak segan-segan untuk membeli budak itu, kemudian dimerdekakan karena Allah. Nah, ternyata budak-budak yang dibeli oleh Abu Bakar ini rata-rata adalah budak yang ada wanita. Kalaupun laki-laki ya laki-lakinya tidak gagah, tidak kuat gitu. Maka oleh ayahnya Abu Bakar ditegur. Jadi Abu Bakar yang suka punya kebiasaan kalau ada budak disiksa siapapun itu, laki-laki atau perempuan, kemudian dia punya harta, maka budak itu akan dibeli dari tuannya kemudian dibebaskan. Di antaranya nanti ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Ketika ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah ini melihat anaknya senangnya membeli budak, memerdekakan budak wanita, budak yang lemah, maka diprotes oleh ayahnya. Wahai nak, wahai Abu Bakar, kalau memang kamu ingin melakukan apa yang kamu lakukan, membeli para budak, membebaskan para budak, coba yang kamu beli itu budak yang kuat, budak yang gagah, yang sekiranya nanti di kemudian hari budak itu akan bisa memberikan manfaat untukmu. Lihat kalimat orang tua kepada anaknya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, ya abadi, duhai ayah, sesungguhnya aku tahu apa yang aku lakukan. Jadi kalimat ini seolah-olah tidak enak kalau di telinga kita. Orang tua mengingatkan anaknya, kemudian anaknya seolah-olah menjawab, innama uridu ma urid. Terserah aku mau berbuat apa. Tetapi tentu seorang Abu Bakar tidak mungkin mengatakan kalimat seperti yang saya sampaikan tadi. Pasti kalimatnya lembut. Walaupun kalau diterjemahkan ya kalimatnya begitu. Wahai ayah, aku tahu kok apa yang aku lakukan. Terserah aku mau apa. Jadi kemudian atas amal baiknya ini yang senang memerdekakan budak ini, maka Allah turunkan ayat ini. Fa amma man a'ta wattaqa. Secara khusus ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar, tetapi secara umum ayat ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan amal kebaikan, amal kesolehan, maka dia akan diberikan kemudahan-kemudahan. Sebaliknya orang yang bakhil, pelit, kemudian tidak peduli kepada orang lain, tidak butuh, merasa cuek dengan orang lain, maka Allah akan mudahkan baginya menuju kesulitan-kesulitan. Ini di hadis juga disebutkan tentang ayat ini. Jadi
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat, beliau menceritakan kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW di makam Baqi Al-Gharqad. Ketika kami sedang bersama Rasulullah Muhammad SAW di makam Baqi, menghadiri pemakaman seseorang, maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada kami, ini kalimatnya penting, ini yang kita kadang salah tangkap ya di sini. Tidak ada salah seorang dari kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Jadi kalimat ini di kita kadang kita salah pahami. Maka jadi kalimat cukup penting hadis Rasulullah Muhammad SAW ini dalam Sahih Bukhari. Ketika para sahabat sedang menghadiri pemakaman salah seorang di antara mereka, maka Rasulullah mengatakan, tidak ada salah seorang dari kalian kecuali Allah sudah menetapkan tempatnya nanti di surga atau di neraka. Nah, tentu pertanyaannya hampir sama dengan kita. Kalau kita sudah ditetapkan tempatnya si fulan nanti di surga, si fulan yang lain di neraka, maka kemudian terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Nah, jadi pertanyaan itu mungkin sama dengan kita. Jadi kalau memang kita nanti sudah ditetapkan tempatnya, ya ngapain kita capek-capek beramal? Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kita di neraka, naudzubillah, semoga tidak. Atau ada orang yang mungkin dia nyantai-nyantai tapi ternyata tempatnya di surga misalnya. Jadi ini kalimat ini begitu disampaikan oleh Rasulullah, maka yang ada di benak para sahabat hampir sama dengan di benak kita. Setiap kalian ini sudah ada jatah tempatnya nanti di surga atau di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu? Ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kita pasrah saja. Wong sudah tempatnya sudah ditetapkan. Ya kalau begitu kenapa kita harus capek-capek bekerja beramal? Maka lihat kalimat Rasulullah luar biasa. I'malu. Kalian memang sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, tapi kan kita tidak pernah tahu. Apakah nanti kita di neraka, naudzubillah, semoga tidak, atau nanti Allah masukkan kita di surga, semoga kita termasuk ahli surga. Maka ketika para sahabat mengatakan kalau begitu kita pasrah saja, afala nattakilu, apakah kita boleh pasrah saja wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, i'malu, beramallah, bekerjalah, berbuat baiklah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang nanti akan dimudahkan menuju ke takdirnya, apakah di surga atau di neraka. Jadi itu jawaban yang luar biasa dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memang kita sudah ditetapkan nanti di surga atau di neraka, maka tugas kita adalah beramal. Karena setiap kita nanti akan dimudahkan menuju takdir akhirnya. Kalau dia termasuk orang yang ahli sa'adah, kalau dia termasuk orang yang memang nanti mendapatkan kebahagiaan, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal, untuk menjadi ahli sa'adah tadi, untuk menjadi ahli kebahagiaan, orang yang bahagia nanti. Tapi kalau orang itu sudah ditakdirkan dia akan celaka, Allah akan mudahkan baginya untuk beramal, untuk berbuat yang menyebabkan dia nanti celaka. Jadi seolah-olah ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, difasilitasi oleh Allah, dimudahkan untuk dia bisa berbuat maksiat, karena memang dia nanti ditetapkan menjadi ahli neraka, penduduk neraka. Jadi ya tentu kita berharap dan kita mengukur diri kita masing-masing. Kalau memang selama ini alhamdulillah, kalau kita ingin berbuat baik, ada saja kemudahan-kemudahan dari Allah. Kita ingin beramal apa, berbuat apa, alhamdulillah ternyata kok Allah mudahkan, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Semoga itu bagian dari cara Allah untuk memudahkan kita menuju takdir kita, yaitu menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya, kok ada orang kalau dia mau berbuat jahat, berbuat maksiat, kok delalah, kok gampang sekali, kok mudah sekali caranya. Kita saja gak kebayang misalnya caranya, tapi buat dia itu mudah. Melakukan perbuatan jahat, melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, kok dia mudah sekali dan ringan. Maka bisa jadi itu indikasi dia dimudahkan menuju takdirnya sebagai orang yang celaka. Maka setelah menyampaikan hadis ini, Rasulullah kemudian membacakan ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, dan seterusnya tadi.
Jadi ayat ini, 3 ayat yang pertama dan 3 ayat yang kedua ini berbicara tentang takdir. Nah, ini kesimpulannya di penjelasan berikutnya, bahwa satu ketaatan akan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Begitu kita sudah melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebaliknya, kalau ada orang melakukan satu maksiat, satu dosa, dia akan dimudahkan untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Orang berbuat jahat apa ini? Begitu dia sudah berbuat jahat, tentu dia ingin menutupi kejahatannya, maka dia berbohong. Sudah melakukan kejahatan berikutnya. Berbohong tidak cukup, maka dia akan lemparkan kesalahannya kepada orang lain, fitnah jadinya. Nah, jadi ada satu maksiat dilakukan, dosa dilakukan, maka dosa-dosa berikutnya juga akan dilakukan. Nah, itu penjelasan dari fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan berikutnya, atau fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia kepada keburukan, kesulitan berikutnya. Jadi dua hal ini yang bertentangan ini masing-masing juga memberikan pelajaran. Jadi kebaikan akan menarik kepada kebaikan yang lain, sebagaimana juga maksiat akan menarik kepada maksiat yang lain. Sebagai penutup, bahwa orang kalau sudah biasa berbuat baik itu, ketika nanti jatuh ke dalam dosa atau maksiat itu sampai terasa. Rasanya kok berbeda ya, itu sampai terasa. Begitu juga orang yang biasa berbuat maksiat, berbuat dosa, begitu dia merasakan sesuatu yang baik, dia juga akan merasa kok beda ya rasanya. Nah, ini diceritakan, ini Syekh Muhammad Atiyah Salim ketika menjelaskan ayat ini, beliau menceritakan satu kisah. Ada seorang pencuri yang dia bertobat dari perbuatan mencurinya, tetapi sebelum dia bertobat dia pernah bercerita. Jadi pencuri ini dia menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk mencuri hasil tanaman dari orang lain, dari tetangganya, kita katakan tetangganya. Jadi pencuri yang sudah bertobat ini, sebelum dia bertobat, dia membayar orang untuk melakukan kejahatan, ambillah barangnya si fulan. Maka orang yang dibayar ini kemudian dia melakukan tugasnya, tetapi yang dicuri bukan miliknya orang yang ditunjuk tadi, misalnya si A, bukan miliknya si A. Tetapi orang yang dibayar ini justru dia mengambil hasil tanaman miliknya si pencuri yang membayarnya. Jadi beliau menyampaikan kisah itu. Jadi pencuri besar ini kan membayar pencuri kecil. Ini kamu saya bayar. Ambillah, curilah barangnya si fulan, hasil panennya si fulan. Kemudian pencuri yang dibayar ini justru dia tidak mengambil barangnya si fulan, tapi dia malah mengambil barang miliknya si pencuri yang membayarnya. Begitu barang yang ditunjukkan sama, katakan buah apalah, kita sebutkan buah misalnya. Begitu buahnya yang dia curi sudah dapat, kemudian diberikan kepada pencuri yang membayarnya, dia merasakannya, dia makan, kemudian dia mengatakan, loh kok rasanya beda. Padahal katakan buahnya sama, buah mangga misalnya. Begitu dia makan, ternyata dia merasakan, loh kok beda yang saya makan. Dari mana kamu dapatkan ini? Kan dia penasaran. Jadi di sini cuma disebutkan laisa fi tuhmatul masruq. Dia sampai mengatakan, loh ini rasanya bukan buah seperti yang seharusnya kamu curi dari si fulan. Kenapa rasanya berbeda? Famin aina ataita, dari mana kamu dapatkan buah ini? Maka si pencuri yang dibayar ini mengatakan, ataitu bi min zar'ika. Aku tadi lo ngambil dari kebunmu, dari tanamanmu. Apa kamu tidak malu terhadap dirimu? Kamu mencuri sementara kamu punya apa yang ingin kamu curi. Maka dari kalimat itu, kemudian si pencuri yang membayar ini, dia kemudian merasa malu terhadap dirinya, malu kepada orang lain, sehingga dia berhenti dari perbuatan mencurinya. Tapi catatannya kan tadi yang kita catat tadi, ternyata bahkan seorang pencuri, orang yang berbuat dosa, ketika dia mendapatkan sesuatu yang halal, kan miliknya sendiri kan, itu dia bisa merasakan rasanya berbeda, sampai rasanya berbeda.
Nah, kisah sebaliknya ini beda lagi. Orang yang biasa berbuat kebaikan, begitu dia merasakan sedikit sesuatu yang syubhat, bahkan rasanya rasa haram, itu juga terasa. Kalau ini kisahnya di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada budaknya untuk mengambilkan susu, minuman yang minuman yang pokoknya ambilkan saya minuman susu. Kemudian ketika beliau mengeluhkan rasa sakit, ketika beliau meminumnya, beliau merasa ada yang beda dari rasa susu yang diberikan oleh budaknya ini. Kemudian dia penasaran bertanya. Faqala lil gulam, maka Umar bertanya kepada budak laki-lakinya, min aina hada? Dari mana kamu dapatkan susu ini? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan itu sama-sama segelas susu. Ternyata dia minum beda, ada rasa yang berbeda. Bukan rasa manis cecutnya, bukan. Ini membuktikan tadi, nanti akan kita tahu kan. Min aina hadza, dari mana kamu dapatkan ini wahai budak laki-lakiku? Maka dia mengatakan, marartu ala ibilis shadaqah. Aku tadi ketika mencari susu, aku melewati onta sedekah. Aku mendapati mereka pengembala onta sedekah ini sedang memerah susu-susu dari onta sedekah, maka aku minta. Dan yang aku berikan ini adalah susu dari onta sedekah kaum muslimin. Maka Umar kemudian meletakkan jarinya ke mulutnya sejauh yang bisa dia raih untuk mengeluarkan apa yang sudah dia makan, apa yang sudah dia minum. Jadi dia tidak ridho kan? Ada sesuatu yang syubhat bahkan yang haram masuk ke dalam perutnya, sehingga dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sejauh yang dia bisa jangkau untuk membuat muntah apa yang sudah diminumnya dari harta yang dikhawatirkan nanti tidak halal 100%. Jadi makanan yang halal, makanan yang haram itu sampai bisa dirasakan oleh, kalau orang itu biasa berbuat jahat, mendapatkan sesuatu yang baik itu rasanya berbeda. Sebagaimana orang yang biasa berbuat baik, begitu mendapatkan sesuatu yang syubhat apalagi haram, dia akan merasakan beda, minimal dirasanya kok beda, atau pengaruh dari apa yang dia minum. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan tentang 3 ayat yang merupakan kebalikan dari 3 ayat berikutnya, bahwa kemudahan atau kesulitan yang kita alami sangat tergantung dengan amal baik yang kita lakukan. Semakin banyak kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba kalau hamba itu senang menolong urusan saudaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan hilang besok dasarnya.